Keadaan Pak Gani gimana, Pak? Masih belum siuman. Gimana, Bas? Udah dapat informasi soal yang nyerang kita tadi? Sudah, Pak. Dapat dipastikan kalau yang menyerang kita tadi adalah anak buah dari Bos Santi, Pak. Apa info lu benar-benar valid? Saya jamin valid, Pak. Bahkan saya mendapatkan informasi mereka akan melakukan serangan lanjutan, Pak, kepada Pak Gani. Kalau benar begitu, berarti Pak Gani dalam bahaya. Meski ku masih harapkanmu. Ya Allah, papa aku kena tembak. Aku nggak tahu keadaannya kayak gimana. Aku benar-benar cemas. Aku takut papa kenapa-kenapa. Safa mohon ya Allah, tolong lindungilah papa. Aku kangen banget sama papa. Aku masih mau ketemu sama papa. Kabulkan doa Safa, ya Allah. Amin. Ya Allah, Engkau yang maha mengetahui segalanya. Betapa kalut dan cemasnya pikiran hamba saat ini. Hamba benar-benar tidak tahu harus bagaimana, ya Allah. Di satu sisi, hamba ingin berpisah saja dari Mas Gani. Karena hamba tidak sanggup lagi hidup bersama dengan Mas Gani yang penuh dengan dosa dan kejahatan dan sama sekali tidak mau berubah. Hamba memang sangat ingin berpisah dari Mas Gani. Tapi hamba tetap berharap semoga Mas Gani bisa berubah dan menjadi orang yang lebih baik lagi. Gimana pun juga Mas Gani pernah memperlakukan aku dan Safa dengan sangat baik. Aku berharap Mas Gani bisa kembali sehat. Aku gak ingin Mas Gani meninggal dalam keadaan seperti ini, dipenuhi dengan dosa. Semoga Mas Gani mendapatkan hidayah darimu ya Rob. Amin ya Rabbal Alamin. Untung saja tadi aku sempat papasan sama Bas, jadi aku bisa selamat dari anak buah Gani. Kenapa Vera ada di sini? Ya Allah, aku berharap semoga Bas mau menolong aku. Kalau nggak pasti anak buah Gani yang akan menyeretku ke markas mereka. Apakah ada anak buah Gani yang melihat Vera? Kalau aku teriak, itu akan mengundang perhatian umum. Dan masalah ini akan berjalan bak bola liar. Hampir saja aku ditangkap sama anak buah Gani itu. Kalau aja nggak ada Bas di sana tadi, aku nggak tahu gimana nasibku selanjutnya. Malam, Pak Daniel. Keadaan Pak Gani gimana, Pak? Masih belum siuman. Gimana, Bas? Udah dapat informasi soal yang nyerang kita tadi? Sudah, Pak. Dapat dipastikan kalau yang menyerang kita tadi adalah anak buah dari Bos Santi, Pak. Apa info lu benar-benar valid? Saya jamin valid, Pak. Bahkan saya mendapatkan informasi mereka akan melakukan serangan lanjutan, Pak, kepada Pak Gani. Kalau benar begitu, berarti Pak Gani dalam bahaya.
sangat berbahaya Pak justru. Malah menurut saya punya masukan untuk Pak Daniel untuk membawa Pak Gani dirawat di rumah saja Pak. Jangan di rumah sakit karena menurut saya penjagaan di rumah sakit ini tidak akan terlalu ketat Pak dibanding di rumah. Enggak, Bos. Gue gak setuju. Lu mau bikin kondisi Pak Gani makin parah. Enggak sama sekali Pak. Saya punya masukan seperti ini karena menurut saya kalau kita menjaga Pak Gani di rumah itu akan jauh lebih aman dibanding di rumah sakit seperti ini Pak. Kalau kita tetap membiarkan Pak Gani di rumah sakit Pak, semua orang bisa menyamar. Termasuk anak buahnya Bos Hantu Pak. Bisa saja mereka menjadi perawat di sini atau pengunjung. Masuk akal sih, Pak. Jadi menurut saya, kalau kita membawa Pak Gani ke rumah, kita sudah tahu siapa aja orang yang ada di rumah. Dan kalau ada tiba-tiba serangan, kita sudah siap duluan Pak. Iya benar, Pak. Saya sangat setuju dengan ucapan Pak Bas. Iya, Pak. Saya juga setuju. Karena di rumah sakit ini kita tidak bisa bergerak bebas, Pak. Sebenarnya gue masih ragu dengan ide si Bas. Tapi ucapan Bas ada bener juga. Kalau terjadi sesuatu sama Gani di rumah sakit, jelas kita akan kerepotan menghadapi mereka. Dan tentunya pasti gue yang akan disalahin karena salah ambil keputusan. Oke lah, kita bawa Pak Gani ke rumah. Saya urus kepindahannya dulu. Kalian bersiap ya di sini. Siap, Pak. Kesel banget aku sama Umi Bowo. Kenapa dia lebih percaya sama perempuan itu? Emangnya dia tuh sebenarnya siapa sih? Tapi kayaknya aku kayak pernah ngeliat dia sebelumnya. Tapi di mana ya pernah aku ngeliat dia? Freya, kamu kenal sama dia? Kayaknya kamu pernah ketemu sama dia sebelumnya. Sebaiknya aku nggak kasih tahu Kak Andrew kalau Tante Meta itu sebenarnya ibunya Nuna. Lebih baik informasi ini aku simpan sendiri aja, karena aku nggak mau gegabah. Aku juga harus ngamanin posisi aku di depan Om Bowo. Jangan sampai kalau aku bongkar siapa Tante Meta sebenarnya, yang ada Om Bowo malah kesal sama aku. Dan jadinya aku yang rugi. Siapa tahu kan, identitas Tante Meta sebagai ibunya Nuna dan mantan mertua almarhum Mas Dipta bisa aku manfaatin. Aku harus cerdas mulai sekarang. Freya, kamu kenapa diem aja? Kamu pasti tahu sesuatu kan? Aduh Kak, apaan sih? Orang aku cuma capek aja kok udah perjalanan jauh. Nih ya lagian, itu kan udah keputusan Om Bowo. Ya kita nggak bisa ngeganggu gugat juga kan? Udah lah Kak, ikutin aja. Tapi apa jangan-jangan Bu Meta itu adalah wanita yang ingin dinikahi oleh Om Bowo? Mungkin aja kali. Yang mana aku tahu Kak. Nih ya, kalau emang kakak penasaran banget, mendingan kakak tanya langsung